Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Villa Ananda dengan NIM 230581111 dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ketiga saya yang mengenai topik administrasi peserta didik dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Langsung saja ke materi, yaitu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik itu adalah bagian penting dari manajemen sekolah yang bertujuan untuk mengelola data dan juga informasi yang terkait siswa secara sistematis dan juga terorganisir. Adapun tujuannya yaitu untuk mendukung proses pembelajaran, memastikan kelancaran administrasi, dan juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik. Adapun aspek utama dalam administrasi peserta didik tersebut yaitu yang pertama ada pendaftaran dan penerimaan siswa baru, yang dimana proses seleksi dan penerimaan calon siswa, terus pengumpulan data pribadi seperti adanya nama, alamat, tanggal lahir, dan juga informasi dari orang tua. Selanjutnya verifikasi dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan juga rapor dari sekolah sebelumnya. Yang kedua ada pencatatan data siswa, yang dimana pembuatan database yang siswa yang mencakup data pribadi, akademik, dan juga non-akademik. Yang selanjutnya pembaruan data secara berkala seperti adanya perubahan alamat, nomor telepon, atau kondisi kesehatan. Yang ketiga ada pengelolaan nilai dan prestasi akademik, yang dimana pencatatan nilai hasil belajar atau ulangan harian, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir. Pelaporan hasil belajar kepada orang tua atau wali siswa. Terus dokumentasi prestasi akademik dan juga non-akademik siswa. Yang keempat ada kehadiran dan juga disiplin siswa, yang dimana pencatatan kehadiran siswa seperti hadir, sakit, izin, atau apa. Pemantauan kedisiplinan siswa seperti adanya pelanggaran tata tertib dari sekolah. Terus tindakan penanganan untuk siswa yang memiliki masalah kehadiran atau kedisiplinan. Yang kelima adanya bimbingan dan konseling, yang dimana administrasi terkait layanan bimbingan dan juga konseling untuk membantu siswa dalam masalah pribadi, sosial, akademik, dan ataupun karir. Selanjutnya pencatatan perkembangan psikolog dan juga kebutuhan khusus siswa. Yang keenam adanya pengelolaan alumni atau pendataan lulusan sekolah dan juga pelacakan perkembangan alumni serta pendidikan lanjutan atau karir. Yang ketujuh adanya pelaporan dan juga evaluasi, yang dimana penyusunan laporan berkala tentang kondisi siswa yang berpihak kepada sekolah. Selanjutnya yaitu pentingnya administrasi peserta didik, yang dimana administrasi peserta didik ini merupakan tulang punggung manajemen sekolah yang memastikan kelancaran proses pendidikan. Tanpa sistem administrasi yang baik, sekolah akan kesulitan dalam mengelola data siswa yang memantau perkembangan akademik dan juga memberikan layanan yang optimal, yang dimana administrasi ini juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan baik oleh guru, kepala sekolah, maupun pihak terkait seperti dinas pendidikan. Selanjutnya adapun fungsi dan juga manfaat administrasi peserta didik,
Yang pertama ada fungsi yaitu sebagai alat untuk mengorganisir data siswa secara sistematis, terus memudahkan pemantauan perkembangan dan juga akademik dan non-akademik siswa, menjadi sarana komunikasi antara sekolah, orang tua, dan juga instansi terkait. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi pengolahan data siswa, memudahkan identifikasi masalah yang dihadapi siswa seperti masalah kehadiran, disiplin, dan ataupun akademik. Selanjutnya, memantau sekolah dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, adanya tantangan dalam administrasi peserta didik. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yang dimana tidak semua sekolah itu memiliki sistem administrasi yang terkomputerisasi dengan baik, yang dimana beberapa masih mengandalkan cara manual yang rentan terhadap kesalahan dan juga kurang efisien. Yang kedua ada perubahan data yang dinamis, yang dimana data siswa sering berubah seperti alamat, nomor telepon, atau kondisi kesehatan. Hal ini juga memerlukan perbaruan berkala yang juga akan memakan waktu. Selanjutnya, yang ketiga ada privasi dan juga keamanan, yang dimana data siswa bersifat sensitif dan harus dilindungi, supaya kurangnya sistem keamanan yang memadai dapat juga mengakibatkan kebocoran data. Yang keempat, ada rekomendasi untuk peningkatan, yang dimana implementasi sistem digital. Sekolah sebaiknya menggunakan sistem informasi manajemen atau SIM yang berbasis teknologi untuk mengelola data siswa. Hal ini juga akan meningkatkan akurasi dan juga efisiensi. Selanjutnya ada pelatihan bagi staf administrasi, yang dimana staf administrasi perlu diberi pelatihan terkait penggunaan teknologi dan juga manajemen data yang baik. Selanjutnya ada kolaborasi dengan orang tua, yang dimana sekolah juga dapat melibatkan orang tua dalam proses administrasi seperti melalui aplikasi atau portal online untuk memantau perkembangan siswa atau anak. Selanjutnya ada peningkatan keamanan data, yang dimana sekolah juga harus memastikan bahwa data siswa disimpan dengan aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang atau pihak sekolah. Selanjutnya yang kelima ada dampak administrasi peserta didik yang baik. Terbagi atas 3. Yang pertama ada bagi siswa, yang dimana proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan juga terpersonalisasi sesuai kebutuhan yang lebih cepat. Selanjutnya ada masalah seperti ketidakhadiran atau kesulitan belajar dapat juga diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Selanjutnya bagi sekolah yaitu meningkatkan kredibilitas dan juga akuntabilitas sekolah, dan juga memudahkan dalam menyusun laporan kepada dinas pendidikan atau instansi yang terkait. Yang ketiga ada bagi orang tua, yang dimana orang tua juga dapat memantau perkembangan anaknya secara transparan dan juga terlibat aktif dalam proses pendidikan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi administrasi dan juga administrasi peserta didik ini adalah komponen krusial dalam manajemen sekolah yang memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan sistem administrasi yang baik, sekolah juga dapat memastikan bahwa siswa mendapatkan perhatian dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang dimana penggunaan teknologi
pelatihan staf, dan kolaborasi dengan orang tua adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan efektivitas administrasi dari peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.